Oke, selamat pagi Mas. Pagi, Mas. Ya, Oke. perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Perkenalkan, nama saya Imam. Ini alamat farm saya ada di Desa Tugung, Kecamatan Sempustail, Kabupatennya Banyuwangi. Nama farm saya Tugung Farm. Tugung Farm Ya. dari Sempu Banyuwangi, Ya. teman-teman. Nah, ini usahanya bergerak di bidang apa ini Mas? Saya ada di breeding, Mas, sama supplier domba atau trading. Air domba. Nah, kayak gitu. Ya, ini bisa kita lihat teman-teman, domba-dombanya sedang makan. Ini Ya. baru dikasih makan ya Mas ya? Ya, betul. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dombanya ada berapa ekor ini Mas kira-kira Mas? Kalau yang di sini sekitar 60 ekor, Mas, indukannya. 60 ekor ya. Ini khusus indukan. Ya, ini saya breedingnya hanya di domba sopas sama dombos, Mas. Kayak gitu. Nah, dulu ceritanya gimana Mas? Kok bisa memutuskan untuk berternak domba? Kalau saya sih sebenarnya kalau ternak itu memang turun-menurun, Mas. Suka dari kecil memang dari ternak. Nah, dari kakek turun ke bapak sama ke saya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya zaman, saya bungkus peternakan yang konvensional itu bagaimana caranya kita beternak itu bisa sebagai ladang usaha. Kayak gitu, Mas. Gitu. Jadi mengubah mindset dari yang tadinya kuno Konvensional menjadi modern ini. ya, kayak gitulah, Mas. Iya, iya. Nah, ini Kayak gitu. saya lihat ternaknya sehat-sehat semua, besar-besar semua, gemuk-gemuk semua. Ya. Ini rahasianya apa ini Mas? Ya, kuncinya dipakan, Mas. Kalau rahasia ternak wis nggak ada. Kuncinya dipakan, setelah itu materi atau bibitnya itu. Kalau pakannya pakai apa Mas biasanya Mas? Saya pakannya complete feed, Mas. Seratnya silase sama mix sama konsentrat. Serat yang saya silase itu yang dominan atau yang sering tak pakai itu rumput pakcong, terus rambanan atau legum, sama rumput liar itu. Itu saya silase, terus saya mix dengan konsentrat saat pemberiannya, kayak gitu. Ini satu hari kasih pakan berapa kali nih Mas? 3 kali, Mas. 3 kali. Pagi, siang, sore. Siang jam 10, jam 10 pagi, jam 5 sore, jam 9 malam. Oh, malam juga. Ya, malam, Mas. Makanya Karena kalau saya kasih 2 kali, Mas, itu saya pernah nyoba jarak antara domba mau makan awal pagi ke sore terlalu panjang, Mas. oh gitu. Ya. Makanya porsi yang dibutuhkan di kandang kami itu saya bagi 3 dalam sehari, kayak gitu. Iya, iya. Nah, dengan jumlah domba yang segitu banyak, itu biasanya pakan itu sehari habis berapa kilo Kalau rata-rata 1,5 kilo, Mas, per ekor. per ekor? Ya, Tinggal ngalikan aja ya. ya, itu per kilonya harga pakan saya itu saya hitung semuanya full beli, Mas. Meskipun saya ngarit di lahan sendiri karena itu perlu transportasi, perlu waktu, perlu tenaga, saya hitung beli semua. Itu per kilonya rata-rata di 1.700 sampai 2.000 per kilonya harga pakan. Itu pakan jadi sudah. Jadi, Sudah pakan silase dimix dengan konsentrat itu harganya segitu per kilonya. ya seperti inilah ya Mas ya. Ya. Nah, selain itu ada vitamin-vitamin lain kah atau nutrisi-nutrisi lain yang diberikan Mas? Ya, kalau vitamin palingan ya ada di premix untuk kebutuhan mineralnya sama kebutuhan vitaminnya, itu yang berbentuk herbal itu. Saya mix dengan pakan juga, Mas. Terus untuk perawatan ya rutin lah, Mas, paling 2 bulan 3 bulan sekali vitamin nafsu makan. Terus untuk jaga daya tahan tubuhnya itu normal aja yang saya lakukan. Ya. Kok bisa sehat-sehat seperti ini? Apakah nggak pernah terkena penyakit, Mas? Kalau domba emang
rata-rata semuanya paling kuat mas daya tahan tubuhnya. Oh, jarang berarti. Jarang mas, sulit kecuali pokoknya kalau kita pakannya sudah tercukupi dari porsinya, dari nutrisinya, insya Allah domba itu sulit untuk terserang penyakit-penyakit. Paling umum hanya sakit mata, terus orf itu hanya itu kan normal itu mas. Kalau kayak kembung, diare, itu semuanya sebenarnya bisa kita antisipasi semua. Gitu. Mas, kalau dulu kan banyak teman-teman yang berternak domba itu pakai sistem konvensional Iya. di angon. Betul. Kalau di sini gimana mas? Pakai gitu nggak mas? Kalau angon zaman dulu mungkin sangat menguntungkan mas, Ya. karena lahan masih banyak, luas. Nah kalau sekarang mas, bangun rumah udah sempit, terus angon juga nggak bisa sembarangan kalau sekarang, karena lahan-lahan sudah ditanemin dengan tanaman-tanaman yang sudah produktif semua. Kalau untuk di zaman sekarang ya dengan kondisi daerah kebanyakan itu ya sudah susah mas angon itu. Kalau ngomong secara keuntungan dibanding zaman dulu ya mungkin lebih prospek kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah susah mas kalau gitu angon ya. itu. Dan juga harus milih Iya, tempat ya mas. milih tempat. Dan nggak semua bisa daerah itu bisa kan kayak gitu. Dan lagi sekarang ada rumputnya, tapi ternyata punyanya orang. Iya, makanya sekarang aja lahan banyak yang ditanemin rumput mas. Gitu ya. Iya, karena katanya lebih menguntungkan. Jadi jual rumputnya gitu. Iya, jual rumput. Oke. Untuk perawatan kandang sendiri mas, ini biasanya dibersihkan berapa hari sekali atau sehari sekali? Saya sanitasi itu rutinnya sebulan sekali mas. Sebulan sekali. Ya, dombanya 2 minggu sekali kita mandikan itu. Makanya Cuma ini ini bersih. ya yang kotor-kotor kayak gini ini memang posisi baru bunting tua mas, jadinya nggak saya mandikan, nggak saya potong bulunya. Tapi biasanya kalau potong bulu itu berapa bulan sekali? Saya kalau di breeding mas, potong bulu itu ketika mau kita masukkan ke kandang koloni. Mau ke kandang kawin baru kita potong bulunya. Itu. Gitu. Jadi nggak ngawur gitu ya mas? Ya. Nggak Ya, asal cukur lah. Ya sebenarnya fungsinya sangat banyak mas. Untuk potong bulu itu jadi penyerapan nutrisi pada pakan lebih optimal karena nggak diserap oleh bulu. Karena bulu itu perlu nutrisi mas untuk dia tumbuh. Makanya kan salah satu keuntungan dari motong bulu itu yaitu penyerapan nutrisi pakan lebih optimal. Itu. Yang kedua, domba lebih sehat, lebih terhindar dari kutu, skabies segala macam itu lebih aman lah dari penyakit-penyakit kulit. Kayak gitu. Kan memang lebih bersih kalau Ya. dipotong bulunya teman-teman. Jadi nggak ada bakteri ataupun kuman yang hinggap ya mas ya. Betul. Oke. Nah, kalau domba ini suka dukanya apa sih mas? Berternak domba ini mas? Suka dukanya itu dukanya kematian mas. Sukanya itu sangat sulit, istilahnya rugi. Oh sangat sulit rugi. Sangat itu lebih banyak menguntungkan daripada ruginya mas. Oh gitu Ya. malahan. Kerugian di domba itu kan hanya di kematian mas. Kematian itu kalau kita sudah perawatan maksimal itu sangat minim sekali mas. Kematian itu. Yang banyak terjadi kematian itu terus keguguran itu kan biasanya salah di perawatan, di pakan itu pasti salah di sana. Kalau udah perawatan kita sesuai yang kita berikan dengan yang dibutuhkan oleh domba, kematian itu ya istilahnya wis nunggu takdire mas, kayak gitu. Tapi kalau udah ada mati seminggu sekali, 3 hari sekali itu salah perawatan itu mas. Tapi pernah seperti itu mas, mati gitu? Ya pernah mas, tapi insiden kalau saya. Tapi kalau di perawatan itu enggak Enggak ya? mati karena perawatan enggak.
matinya karena insiden Mas. Biasanya ditubruk temennya, Oh, kena gitu. perut kayak gitu, terus kecepit kayak gitulah. Iya, iya. Insiden Mas kebanyakan. Berarti ini murni kandang indukan semua, Ya breeding Mas. Breeding ya? Breeding. breeding. Nah, untuk yang pembesaran di sana atau gimana? Ya biasanya juga di sini Di sini juga. ada. Ini kan sebagian yang pembesaran. Hmm. Ini untuk persiapan Idul Kurban Mas, jantan-jantan kayak gini. Oh, Ini jadi kita ternak juga yang tapi nggak banyak kapasitasnya. Karena sebagian itu saya ada mitra Mas untuk pembesaran yang untuk penggemukan bahan-bahan breeding, bahan potong kayak gitu ada. ya, ya. Kayak gitu. Berarti ini fokusnya untuk pedaging ya, Mas? Ya, daging. Utama. Kalau yang ini. Kalau yang sebelah sini kan breedingnya lebih mengutamakan kualitas dari hasil cempenya Mas, kayak gitu. Oh, gitu. Contohnya cempe-cempe ini kan nah, ini usia 2 minggu Mas. Oh, ya. Ya. Dan seperti Jadi ini. kalau yang ini breedingnya lebih untuk meningkatkan kualitas ternak Mas, kayak gitu. Materi ternaknya. Nah, ini kan saya khususkan itu breedingnya di domba Sopas Banyuwangi sama domba Wonosobo atau Dombos. Nah, Mas, biasanya kalau jual dombanya itu menunggu hari-hari tertentu atau tiap bulan keluar atau gimana, Mas? Kalau yang breeding itu rata-rata jual cempe Mas, jual anakannya kayak anakan. gitu. Jadi lepas apeh itu kita jual kayak gitu. Tapi kalau yang spek-spek pasar atau pedaging itu ya lihat momentum Mas. Contohnya kalau Idul pas Adha gitu momentum Idul Adha ya kita siapkan untuk yang dibutuhkan. Pokoknya intinya kalau yang spek pasar yang dibutuhkan untuk potong atau pedaging ya kita siapkan sesuai kebutuhan pasarnya Mas, kayak gitu. Itu. Jadi startnya itu contohnya 2 bulan lagi untuk Idul Adha ya kita mulainya di 2 bulan sebelumnya kayak gitu. Apabila ada teman-teman ini, Mas, yang lihat video ini dan minat atau tertarik untuk berternak domba, mungkin bisa sharing-sharing ke sini, Ya, boleh monggo ya, Mas? Mas, monggo. 24 jam Mas. Oh, gitu. Ya. 24 jam. Monggo, pinarak ngopi-ngopi di Iya. sini, belajar bareng, Ya. sharing bareng. Dan di sini itu ternyata tidak hanya breeding saja atau penggemukan saja ya, Mas Ya. ya. Tapi di sini juga jual Jual pakan beli, sama ya jual pakan, sama kotoran. ya pengolahan pupuk ada untuk dijadikan organik itu. Pengolahan pakan, penjualan pakan juga ada. Ya. Kayak gitu. Nah, biasanya jualnya di pasar-pasar lokal sini aja atau keluar daerah atau gimana, Mas? Saat ini hanya bisa nyukupin lokal-lokal sini aja, Mas. Oh, gitu. Belum bisa sampai ke luar kota. Karena memang apa ya, kemampuannya masih pasar lokal dulu, Mas. Kayak gitu. Minimal kita bisa apa ya? Bisa megang pasar lokal dulu. Kalau luar kota nanti kita pikir belakang. Baik, siap. Terima kasih, Mas, untuk kesempatannya di pagi hari ini. Semoga usahanya tambah lancar, Amin, sukses terima selalu. kasih, sama-sama. Kita tunggu berkembangnya Tugung Farm ini. Amin. Semoga bisa tambah-tambah lagi. Amin, amin Mas. Oke, terima kasih. Ya, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Bagi teman-teman yang ingin memelihara domba ataupun beli-beli domba untuk nanti hari raya kurban, silakan datang ke sini. Nanti nomor WA-nya kita sertakan di bawah video atau di deskripsi video. Oke, sekian dari kami. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.